ya. betul, betul. Keren kok, keren kok. Ini sebenarnya jawabannya lengkap banget sih kok. Cuma teman-teman nanti pertanyaannya adalah gimana ya evaluasinya bagus ya. Nah itu PR-nya teman-teman buat belajar ya kok ya. Benar, benar. Ya, nanti kita bahas di kesempatan terpisah deh ya. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan menarik nih dari Lukman Utama. Izin tanya, eh, Korifan izin tanya, kalau Korifan sudah tercapai 300 kali gaji, apakah Nah, sekarang saya taruh juga dana baca itu ke kata-kata. instrumen aman yang 4% per tahun dan menikmatinya? Saya rasa realitanya tidak, karena return dari saham lebih besar. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi mungkin ini Saya juga kalau baca boleh, tadi kok. ya jadi izin cerita ya. Jadi gini, eh ketika ini kebetulan juga banyak yang nanya apa yang mendasari keputusan untuk resign dan jadi full time investing waktu tahun 2016. Ya sebenarnya konsep yang sama dengan yang sering didiskusikan atau sering dikampanyekan oleh Mamat ini teman-teman. Yaitu saya hitung dari waktu itu hitungnya memang 4% rules itu sih. Jadi intinya gini, saya tahu bahwa waktu itu baru merit kebetulan, Mat. Jadi waktu itu baru merit 2015, ya kan? Waktu itu sebenarnya udah mau resign. Cuman istri bilang, jangan resign dulu lah, baru juga merit, belum tahu kebutuhan rumah tangga berapa segala macam. Ya. Ya udah akhirnya ngalah gitu kan. Terus akhirnya kita jalanin setahun, udah kegambar nih, ya kan? Pengeluaran per rumah tangga itu berapa nih segala macam, ya kan? Terus kebetulan waktu itu ya kalau saya tipikal yang pengeluaran pasti lebih rendah daripada penghasilan, ya kan? Jadi hitungnya adalah dari kalau saya hitungnya dari pengeluaran gitu, karena saya tahu nih bukan Pengeluaran, tipikal orang ya. yang hedon-hedon banget lah, ya kan? Gitu. Nah sama saya hitung tuh, ya kan? Kalau misalkan saya sekarang katakanlah amit-amit deh, saya bilang saya bilang sama istri saya, ini kita punya aset saham sekian, ya kan? Udah dikumpulin nih dari 10 tahun yang lalu, ya kan? Ini amit-amit banget nih. Tahun ini atau setahun nggak dapat profit dari saham, ya kan? Tapi dapat dividennya. Ya, saya yakinin gini, Mat. Ini dapat dividen sekian. Dapat ini biasanya 3% nih. Nah, ini biasanya lumayan gede nih, 5%. Ya kan? Kalau dipukul rata 4%, ya kan? Hitung. Nggak asumsi saham nggak naik, ya stuck gitu ya, 0%. Tapi dapat dividennya, kita dapat dividen sekian, pede nggak, ya kan? Udah, berarti kita ukur dong dividennya sekian dengan asumsi dengan asumsi nggak dapat profit atau capital gain di saham, kemudian dibandingin sama pengeluarannya. Puji Tuhannya adalah ternyata cover. Nah, jadi di situ titik balik atau momen di mana ayo berani gitu untuk resign gitu. Jadi itu sih yang latar belakangnya. Nah, gitu. Nah, jadi konsep 4% tadi itu ya benar kalau saham ya memang lebih besar gitu. Cuman kan itu kayak the worst skenario yang perlu kita pertimbangkan. Jadi waktu itu jangan mikirnya gini, teman-teman. Kadang gini juga, Mat, ada yang nanya, saya yakin nih Korifan bisa full time investing karena saya yakin bisa 20% dari saham per tahun. Saya bilang jangan. Iya, terlalu optimis ya kok ya. Iya gitu, maksudnya iya paham, ya kan, memang bisa 20%, tapi kita nggak pernah tahu loh, ya kan, what will happen in the future, gitu kan. Kita kalau kita mau pakai asumsi pakailah yang terburuk, ya kan, jangan asumsi yang paling bagus indah, gitu ya. Yang paling bagus jangan, ya kan, pakai asumsi yang terburuk, ya kan. Kalau misalkan dividen, ya rata-rata dividen kalau di bursa kan kasih dividen yieldnya kurang lebih 4%-an, ya kan. Kalau yang pelit-pelit banget ya, kalau yang pelit banget sih memang mungkin ada yang 1% lebih, 1% kurang, ya kan. Tapi asumsilah misalkan 3-4% gitu kan. Iya, jadi 3-4% ini bisa nggak gitu untuk cover pengeluaran kita. Nah, kalau jawabannya bisa, go ahead, silahkan. Gitu. Jadi jangan pakai capital gain-nya tadi, karena kita nggak pernah tahu
kecuali misalkan gini kali, nah ini mungkin Mamat bisa bantu jelasin. Kalau misalkan ada yang, kalau obligasi kan mungkin lebih gede ya, ya kan mungkin bisa betul, 7%. Nah, boleh nggak kalau hitungnya tadi bukan dapat 4% tapi dapatnya 7%? Boleh nggak sih? Boleh kok. Kalau misalkan memang teman-teman itu mau pakai obligasi pemerintah yang di secondary market yang seri fixed rate FR gitu ya, itu kan ada yang sampai 7,5%. Nah, kalau kayak gitu, kalau asumsinya dimasukkan ke situ, nggak perlu sampai 300 kali gaji, cuman sekitar 170-an kali gaji kok. Jadi ya separuhnya lah ya. Sekitar 170 gaji gitu. Nah, cuma sayangnya kalau di obligasi kok, saya sih setuju sama Ko Ivan, saya akan taruh di saham meskipun saya udah pensiun, saya tetap akan taruh di saham gitu. Soalnya kalau di obligasi, kita ambil profitnya, si pokoknya ini tetap diem segitu kan, manteng kan, nggak ada pertumbuhan kan kok ya. Nah, kalau di saham, kita masih bisa berharap kalau si perusahaan yang kita pegang ini akan perform ke depannya, karena fundamentalnya bagus, usaha terus berjalan, dan sebagainya, value-nya bisa naik gitu kan, ya kok ya. Kalau pikiran saya gitu. Kalau di obligasi sih bisa-bisa aja sebenarnya. Oke, berarti tadi ya, kalau asumsinya kita pakai bukan dividen dan bukan deposito, tapi pakai obligasi sekitar 7%-an, berarti kurang lebih 170 kali gaji ya? Segituan, Segituan ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan, ini mau nanya nih, Mat. Kalau misalkan ada yang, aduh ini apa sih ini 300 kali gaji ya kan? Bukannya termotivasi, tapi malah jadi insecure. Nah, ada nggak sih yang kayak gitu? Dan kalau misalkan ada, advice apa yang biasa Mamat kasih ke teman-teman? Ada kok. Ini banyak yang seperti itu gitu kan. Merasa kayak terlalu pesimis gitu ya. Cuma kemudian saya tanya nih ke beliaunya, kondisi kalian hidup sekarang bagaimana? Apakah sandwich generation apa enggak gitu kan? Mereka bilang, ya sekarang sandwich generation tapi bisa manage. Terus pertanyaan saya lanjutkan. Nah, punya anak enggak? Kalau punya anak, apakah pingin menjadikan anaknya nanti sandwich generation gitu kan? Dan rata-rata umumnya menjawab, saya nggak pengen menjadikan anak saya sandwich generation. Nah, kalau dijawab kayak gitu, saya akan balik lagi. Nah, kalau kayak gitu, siapin tuh 300 kali gaji, biar nanti nggak perlu bergantung sama anak, saya bilang gitu kok. Terus mereka bilang, oh iya bener juga. I see. Ya, janganlah ya, maksudnya mungkin buat teman-teman yang sekarang ini juga terimpit sandwich generation, justru jangan jadi insecure, tapi justru jadikan ini sebagai motivasi, ya kan, supaya nanti ya jangan menjadikan anaknya lagi sebagai sandwich generation. Tapi ini juga menarik sih, mungkin buat orang atau teman-teman yang lagi nonton live hari ini yang mungkin udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya. Mungkin ini bisa jadi motivasi supaya mendidik atau mengajarkan tentang investasi ke anak sedini mungkin. Betul. Ya nanti betul banget. Mungkin ya kan. Nah, nanti mungkin topik ini kita bisa bahas terpisah kali ya, Pak ya. Betul kok. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Rosaong. Kalau invest itu udah dapat multi bagger berarti taking profit ya kok, atau kita biarin aja kan invest. Oke. Nah, ini mungkin saya jawab dulu kali ya. Boleh ya, Pak ya? Ya, jadi gini teman-teman, kalau misalkan invest dapat multi bagger, tergantung sahamnya apa. Ya, contoh, kalau misalkan dapat baggernya di saham batubara, atau baggernya misalkan di saham shipping, atau di saham CPO misalkan, ya, atau pulp and paper, intinya adalah saham-saham yang cyclical. Nah, kalau saham-saham yang cyclical, ya alangkah lebih baiknya kalau sudah dapat bagger dan sudah mendekati nilai intrinsiknya, ya di taking profit aja. Ya, karena kalau kita bicara soal saham cyclical, ada siklus naik, ada siklus turunnya. Ya kan? Nah, tapi beda kalau tadi yang Mamat kasih contoh, misalkan apa? BCA. Ya, BCA bukan saham cyclical.
ya BCA atau bank-bank lain lah ya, misalkan kayak BRI, BNI, Bank Mandiri, ya itu bukan saham cyclical ya, karena saham bank ini termasuk saham yang defensif, tidak terlalu terpengaruh dengan naik turunnya ekonomi, ya kan? Jadi tetap bisa dibiarin aja atau di hold tadi, gitu. Tapi beda ceritanya dengan kalau misalkan ada juga nih tadi beberapa lihat ada yang bilang Unilever, ya kan? Iya, 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 Nah, iya. ya ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan Unilever atau yang pegang Unilever ya teman-teman ya. Tapi kita perlu tahu juga ya, waktu itu pernah bikin video juga tentang Unilever. Ya Unilever ini kalau dilihat dari kinerjanya ya dalam beberapa tahun terakhir melambat gitu loh. Ya kan, bahkan cenderung turun. Nah, tentu kan ini Ya, tidak bisa dijadikan atau tidak cocok untuk dibenarkan, ya kan? Nah, kalau misalkan memang kinerjanya masih bertumbuh kayak BCA, BRI, BNI itu kan masih terus bertumbuh kan, hmm, meskipun 2020 kemarin sempat jeblok, tapi kelihatan 2021, 2022 kembali naik naik lagi. lagi. Ya kan, nah itu nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau hold. Tapi kalau misalkan kinerjanya udah kelihatan nih turun, contoh misalkan kayak kemarin gudang garam deh, ya kan, untuk pertama Oh iya, kalinya negatif, ya kan, EPS-nya. ya, Itu kan berarti ya kita harus pahami gitu bahwa ada something wrong nih di dalam badan perusahaan, di dalam kinerja perusahaan lagi ada something wrong. Either itu memang perusahaannya, either itu industrinya, ya dan kita harus akui gitu bahwa ya perusahaan tidak sedang baik-baik saja gitu. Gitu sih. Ya itu kan contohnya Unilever kok nggak cyclical itu ya. Balik lagi nih, nggak cyclical tapi ya, ya. kinerjanya gimana teman-teman. Gimana? Tapi balik Betul. lagi ya, ini bukan bukan apa instruksi atau rekomendasi untuk jual gitu enggak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya, saya yakin nih 2022 Unilever bisa bangkit lagi. Go ahead silakan. Karena kan justifikasi tiap investor bisa beda-beda. Tapi message yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman lihat bahwa perlambatan atau penurunan kinerja itu sifatnya permanen, ya mungkin harus dipikirkan ulang. Ya kenapa nggak Ya, ya. cari saham lain yang bisa apa namanya yang kinerjanya terus bertumbuh gitu. Betul, betul, betul. Itu soalnya juga Ya. jadi pertanyaan banyak orang tuh kok. Mat, lu pegangnya berapa lama? Saya suka bilang gini, kalau sudah analisa perusahaannya bagus dan saya yakin nih sama perusahaannya, ya saya beli dan hold forever gitu kan. Terus mereka bilang gini kok, loh nanti untungnya kapan kalau harganya udah naik terus kamu nggak ngambil untung, Mat? Gitu kan. Pertanyaannya selalu kayak gitu kok. Jadi Iya. pertanyaan banyak orang memang. Iya, banget, banget, banget. Tapi mungkin mau tambahin dikit, mungkin bisa akalin gini, teman-teman. Kalau saya, misalkan ada pertanyaan gitu, saya biasa kasih jawaban gini, pisahkan akunnya. Jadi ada akun, Ah, kalau saya sebutnya akun core stock. Akun core stock ini adalah iya, iya. akun yang tadi tipikalnya itu yang tadi kayak Mamat kasih contoh, misalkan kayak BCA atau bank-bank yang sifatnya itu defensif atau saham consumer goods ya kan, itu kan yang nggak terlalu volatile ya kan, itu Hmm, bisa ya kan di hold forever ya kan, nggak usah dijual beli, nggak usah di taking profit segala macam. Nah kemudian ada yang kedua, kalau saya ada namanya value stock. Nah value stock ini tadi hmm. tujuannya adalah ketika memang sudah mencapai nilai intrinsiknya ya taking profit. Nah, yang tadi Mamat Betul, bilang betul. 15% atau 19%, itu mungkin bukan saham per sahamnya, teman-teman, tapi pertumbuhan portfolio secara Ya, keseluruhan. Betul kan ya, betul, Mat ya? betul, betul, betul. Pertumbuhan portfolionya. Jadi misalkan nih sekarang saya punya 10 juta, ya kan, nambah-nambah lagi, Betul. ya nanti kalau misalkan ini udah bertumbuh belum nih 15% atau 19%, tergantung target kita, gitu. Ya, Ya, jadi betul, portfolio betul. secara keseluruhannya. Gitu ya. Aduh nggak kerasa nih udah 1 jam Iya lebih. loh, Anyway, seru banget kok. seru banget ya. Tapi intinya message yang tadi hasil diskusi kita 1 jam tadi adalah pertama untuk ngejar gaji untuk ngejar 300 kali gaji itu sangat-sangat memungkinkan Sangat ya kan. mungkin. Tadi udah ada beberapa tipsnya, teman-teman bisa manfaatin kayak JHT, kemudian juga dividen kalau dapat di reinvest lagi. Kemudian juga tadi jangan berhenti hanya di deposito, tapi juga belajar untuk Belajar instrumen yang yang lain. lebih high return, betul ya Hmm, kan, bisa peer to peer, bisa reksadana saham ataupun saham itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian tadi juga fasten your seat belt ya, jadi tahan gitu ya. Ada satu slide tuh saya lihat apa kayak apa tahan gitu ya, tahan keinginan.
tahan, Betul, tahan, betul, tahan. betul. Ya, tahan keinginan. Nah, itu benar banget tuh. Ya, jadi memang ada fase di mana mungkin kita harus tahan keinginan kita, ya kan, supaya bisa tercapai lebih cepat ya, 300 kali Betul kok. gajinya tadi. Terus juga tadi message yang saya tangkap juga dari Mamat adalah kalau misalkan pengeluaran lebih tinggi dari penghasilan, Penghasilan. berarti pakainya hitungnya adalah yang pengeluaran yang lebih Pengeluaran, tinggi. betul. Yang Tapi lebih kalau tinggi. penghasilan lebih tinggi daripada pengeluaran, ya bisa pakai penghasilan seperti itu. Penghasilan. Ya kan. Betul Terus kok. tadi kita bahas lagi soal alokasi aset. Ya, alokasi aset sesuaikan Alokasi dengan asetnya. dengan keyakinan teman-teman, betul ya, Mat ya. Bisa beda-beda ya Keyakinan keyakinannya ya kok. bisa beda-beda. Kalau emang saya yakinnya di obligasi dengan Sun, ya kan, atau Ya. SBR, ya nggak masalah juga. Anyway, tadi juga Mamat udah kasih bocoran kalau misalkan kita pakai asumsinya adalah bukan deposito, bukan dividen, tapi dari obligasi, berarti sekitar 7-7,5%, hitungannya bisa jadi 170 70 kali 170 kali gaji ya. Terus tadi kalau soal freelancer hitungnya dari pengeluaran aja yang lebih stabil gitu ya. Ya, betul. Dan terakhir mungkin kalau terakhir tadi kalau misalkan mau full time investing, mau FIRE gitu ya, mau financial independence retire early ya, hitung yang paling skenario yang paling jelek lah. Ya, kalau saham, asumsi sahamnya nggak naik deh, cuman dapat dividen neto, ya kan? Ya. Nah, hitung worst skenario-nya, jangan hitung dari best skenario-nya. Ada lagi nggak yang mungkin mau ditambahin? Sudah kok, sudah lengkap semua kok tadi kok. Sudah lengkap semua kok. Ya, supaya terangkum deh diskusi kita malam hari ini. Mungkin sebelum closing, mungkin dari Mamat ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Kalau saya sih titip pesan aja buat teman-teman, jangan terlalu pesimis memandang masa depan ya kok ya. Jadilah seperti investor yang dalam kondisi apapun selalu berpikiran positif gitu. Jadi apapun kondisinya kita akan bisa melihat sisi positifnya. Biar apa? Biar kita tuh tetap semangat, biar kita tetap berupaya gitu untuk mencapai 300 kali gajinya. Jadi jangan belum udah mikir aduh nggak bisa nih, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Be positif.